Komunitas lansia yang tergabung dalam organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia yang disingkat LLI Sumatera Selatan banyak melakukan kegiatan sosial, majelis taklim, olahraga, senam, kebugaran lansia, di samping juga melakukan kegiatan wisata religi dan kegiatan sosial lainnya. Seperti halnya para lansia yang tergabung dalam organisasi LLI Sumsel ini, Selasa tanggal 7 November 2023 melakukan kunjungan wisata religi ke Baiat Al-Quran Al-Akbar atau Quran terbesar yang dipahat di atas kayu tembesu yang terbesar di dunia di Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Soak Bujang, Kecamatan Gandus, Palembang. Wisata religi ke Baiat Al-Quran di Gandus tersebut diikuti oleh 100 orang lebih para lansia dengan menggunakan kendaraan masing-masing atau kendaraan pribadi guna berlibur sekaligus melihat keagungan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipahat dan dilukis di atas kayu tembesu yang anti rayap. Al-Quran raksasa tersebut diresmikan oleh Presiden RI SBY tanggal 30 Januari tahun 2012 yang lalu. Ini merupakan Al-Quran kayu ukiran khas Palembang terbesar yang terletak di Komplek Pondok Pesantren Modern Al-Ihsaniyah IGM Soak Bujang, Kecamatan Gandus, Palembang, kini telah didaftar pada Guinness Book of Record. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini sekaligus kami langsung melaporkan kepada Pak Sa'roni, ya. Nanti kita akan bertemu dengan Pak Safarullah nanti di ruang auditorium di sana. Ya, namun sebelum di sini, ya, kami mengucapkan terima kasih, ya, atas undangan daripada Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan yang saat ini sudah berjumlah hampir 1.000 orang lansia yang aktif, ya. Yang datang ini hanya 100 orang, ya. Ini adalah pengurus dan anggota Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan. Jadi kedatangan kami ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mengunjungi tempat wisata Baiat Al-Quran yang telah dinobatkan menjadi Al-Quran terbesar di seluruh dunia. Betul. Jadi alhamdulillah kami sebagai warga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan nanti akan terus mengembangkan dan bersyukur kepada Allah SWT atas usaha yang telah dirintis oleh Pak Safarullah. Untuk itu, mari kita buka acara ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan diawali dengan penjelasan, ya, oleh tuan rumah, ya, Pak Safarullah. Namun sebelumnya kami mengenalkan dulu ini Pak Ketua kami, Pak Abdullah, Kepala Sekretaris, Pak Rahim, dan pengurus-pengurus yang lainnya, termasuk juga dari Lembaga Manusia kaum perempuan. Silakan kepada Pak Safarullah menjelaskan sebelum nanti kita akan diterima oleh Pak Safarullah di ruang yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang Ketua Badan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Brilian Abdullah, dan pengurus Rahim, ya, sekretarisnya dan para pengurus lainnya, dan pengurusan dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan selamat datang di Baiat Al-Quran. Dari Padang hendak ke Palembang, tiba di Palembang perut lapar. Wahai Bapak Ibu yang terpandang, selamat datang di Baiat Al-Quran Al-Akbar. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu Mancing-Mice, dengan alamat nama kampung kita ini Soak Bujang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Yang punya ide, pengagas, langsung penulisan dalam pembuatan Al-Quran, itulah orangnya atau fotonya Ustaz Haji Syofatilah. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, lengkap 30 juz.
37 sini Bapak Ibu mancing dan dicek berjumlah 315 keping kayu terbuat dari kayu terbesu. Diberi kayu terbesu oleh Ustaz Haji Sofadila karena kayu ini Bapak Ibu anti rayap, tidak pupukan, tidak atau ukiran khas Palembang. Habitat juga sudah dikunjungi atau telah dibaca oleh Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah lebih kurang dari 40 negara pada tahun 2013. Pada 2018 dianugerahi dari Kementerian Pariwisata sebagai wisata religi terhalal terpopuler se-Indonesia. Gimana Cek? Langsung ya. Untuk bahasa kami atau bahasa aslinya kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Tadi ada pantun pembuka, sekarang ada pantun penutup. Hijau-hijau daun keladi, nasi kuning dalam lemari. Terima kasih Bapak Ibu datang kemari untuk menyambung tali silaturahmi. Akhir dalam ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai diterima rombongan lansia ini oleh panitia dan mendapat penjelasan mengenai kegiatan dan kemajuan daripada bait Al-Quran tersebut, kami pun diajak oleh Sofwatilah Mozaib untuk menonton awal mulanya berdiri bait Al-Quran ini dan termasuk diantaranya pondok pesantren di ruang auditorium khusus oleh langsung Dr. Sofwatilah Mozaib selaku tuan rumah. Kami di Quran besar. Kami di Quran besar. Maju. Sudah dapat ya Mas Sonia. Kekuatan Al-Quran Al-Akbar dan sejarah kenapa Al-Quran Al-Akbar bisa dibuat sampailah Al-Quran Al-Akbar itu diresmikan oleh 51 negara. Jadi sampai hari ini belum ada karya anak bangsa di Republik Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia yang karyanya diresmikan oleh 51 negara Islam kecuali Al-Quran Al-Akbar. Ya, boleh tepuk tangan tidak apa. Jadi ini satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Baik, silakan. Pusat obat nomor pendidikan dan dikaruniai 5 orang anak. Peserta MPQ internasional dari 47 negara. Berkat ikhtiar dan kerja keras Sofwatilah Mozaib, alhamdulillah sekarang bait Al-Quran Al-Akbar meraih juara 1 dari Kementerian. Kini mantan penjual PMP dan Alhamdulillah ketua kita dan pengurus LLI. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sehat seluruhnya? Alhamdulillah. Saya melihat Bapak Ibu makin semangat ya. Di usia Bapak Ibu makin semangat, apalagi kami yang agak muda dikit, tidak muda lihat, agak muda dikit harus lebih semangat lagi. Pertama, terima kasih atas kunjungannya ke tempat ini, satu kehormatan, satu kebahagiaan bagi saya dan mohon maaf ini sudah lama memang diagendakan, tapi karena waktu saya ini sekarang ini sering ke Mekah menunaikan ibadah umroh bawa jemaah. Ya, sekarang ini status saya Pak Ustadz adalah duyufullah, duyufur rahman, ya. Yang belum dan sudah haji lagi, amin ya Allah. Berproses tapi diawali dari saya kecil. Kenapa? Seluruh pengunjung yang rombongan yang daftar ke sini pasti disuruh nonton ini. Tujuannya untuk apa? Untuk motivasi. Oh, ternyata si opat itu wong miskin dulunya. Wong tuanya besar, warung buruk kecil tadi di sini. Dan opat tuh pernah naik mobil, jual pempek ya, dan lain-lain, ngajar ngaji naik sepeda. Nah tapi ngapo dia bisa jadi seperti sekarang ini? Jawabannya siko, karena memuliakan Al-Quran.
Ini yang harus dibawa balik oleh seluruh pengunjung Al-Quran. Kalau ingin dimuliakan, orang malu berkelok-kelok turun naik masuk betul. Kalau memang ini bukan disiapkan untuk pariwisata, ini rumah pribadi kami. Rumah kami, Bapak Ibu sekalian. Aku dah nyangko juga membakar diri tempat wisata. Mentahu aku beli tanah dulu bangun ya. Aku cuma tidak tahu karena memang saya tidak berpikir materialistis, tidak berpikir komersil, tidak berpikir bahwa Al-Quran ini akan dijadikan bisnis wisata demi Allah. Dari awal membuat itu tidak ada niat itu sama sekali. Nah, terlepas sekarang orang datang masuk pakai tiket, ya wajar. Karena apa? Karena banyak pegawai kami, ada 20 karyawan yang harus digaji, dan ini pun harus dipelihara, harus dibangun, renovasi, dibaguskan, termasuk apalagi akan kita bangun gedung yang 10 lantai, 1 lantai 3 juz, 10 lantai 30 juz. Dan Bapak Ibu sekalian, ada lagi nanti. Doakan semoga cepat jadi, cepat terlaksana. Ada namanya ruangan Isra dan Mi'raj. Dan angin mulai terasa di badan kita. Kalau Bapak Ibu lihat 3 dimensi, 4 dimensi, kita udah main lagi 10 dimensi gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena dalam acara itu Bapak Ibu bisa mengembara, ikut perjalanan Nabi Muhammad SAW tahun 96. Maka akhirnya rame, termasuklah ukiran kayu. Ngapa kalau ukiran kayu ini dibuat pelaminan, dibuat kursi, dibuat lemari rek, bagus indah. Ngapa tidak dibuat kaligrafi? Maka saya buatlah kaligrafi. Saya usulkan jadi kelinci percobaan Masjid Telkom. Itu pertama sekali, makanya agak jelek dikit. Nah, akhirnya aku tawar ke beberapa masjid, Pertamina dan sebagainya. Terakhir Masjid Agung Palembang. Nah, Masjid Agung Palembang, Bapak Ibu sekalian, jendelanya dulu ukiran. Kata Gubernur Syekh Arsad, ukiran-ukiran kalau ini dulunya ukiran depan itu uji ke Pak Gubernur, mama kita roba kaligrafi baik. Jadi sambil mau duduk, saya DPR RI. Dari mana uang di satu negara? Kenal dengan presiden, kenal. Kita sempat berkunjung ke Bait Al-Quran, Bait Al-Quran. bertemu dengan seorang ustaz dan para jajarannya. Bagi saya ini yang kedua kali bila salah ya, sebagai lembaga lanjut usia di Sulawesi. Lembaga lanjut usia itu lembaga tua bangko. Menurut undang-undang lanjut usia ada usia non produktif, itu yang tinggal di Jombo-Jombo. Ada usia yang produktif seperti kita ini, lansia tangguh. Dalam undang-undang dikatakan ada 5 ciri lansia tangguh. 1, sejahtera. Sejahtera itu luas. Jadi kalau janda itu tidak sejahtera, kurang pasangan hidup. Kalau muda juga begitu. Ada suami, ada istri, ada anak cucu, berumah tangga, dan bahkan masih sehat walafiat. Menciptakan manusia tangguh tadi itu bukan hal yang gampang. Kalau dikaji dari segi ilmu kedokteran, itu harus dimulai dari masa remaja. Bayi dalam kandungan itu sudah harus dipersiapkan segala-galanya. Tanpa persiapan yang matang, sulit untuk menciptakan manusia yang tangguh. Nah, ini contoh Pak Ustaz kita ini contoh manusia kreatif, visioner. Masya Allah ya. Mestinya beliau ini seluruh universitas yang ada di Indonesia yang kasih gelar doktor bagi beliau ini. Mestinya ya. Saya mengharap kepada beliau, tolong ditulis autobiografinya, kronologis sejarah beliau dan berdirinya pondok pesantren yang berbahagia ini, supaya bisa dibaca oleh anak cucu kita semua. Saya juga pernah menulis autobiografi, Bu, hampir 1000 halaman. Allah akan memberkahi kehidupan kita semua. Dan saya selalu berbicara, kalau lingkungan terbatas, contohlah Ustaz Sofwatillah, saya bilang. Kita tidak pernah menyangka Gandus ini dulu tahun 50 saya tinggal di Tatam, Tangga Buntu, tempat aku main bola. Masih hutan belukar ya. Ternyata 70 tahun kemudian berjadilah bukan hanya tempat main bola, saya kira tempat menciptakan manusia-manusia kreatif, manusia-manusia yang visioner.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan keluarga besarnya dan seluruh jajarannya. Dan ini bisa menyebar. Insya Allah beli nanti universitas sendiri. Amin. Kalau ada nasi kotak baik. Ketua LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Burlian Abdullah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan para lansia di Baiat Al-Quran ini dan menyerahkan plakat ucapan terima kasih kepada pimpinan Baiat Al-Quran, Dr. Haji Sofwatillah Mozaif. Look here. Oke. Ini malah 82. Pak Rohim 82 tahun. Nah, itu dia ya. Jadi asa ada wong tua yang semangat seperti ini, aku selalu minta doanya. Termasuk di Mekah ada wong 80.000 dari Mesir. Idul sholat itu masih tegak, masih apa segala macam. 85, lah keriput-keriput galau. Terima kasih, tapi sebelumnya, kaki dikocok kita berdoa. Sambil duduk, sambil santai setelah makan, baru kita doa bersama, biar lebih khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penonton, saat ini kami berada di Baiat Al-Quran di Gandus ya. Pimpinan yaitu Bapak Dr. Sofwatillah Mozaif yang saat ini tengah membangun dari beberapa kegiatan daripada Al-Quran besar ya. Kan kami tanyakan langsung kepada Pak Sofwatillah. Assalamualaikum Pak Sofwatillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat diceritakan dengan kedatangan para lembaga lanjut usia Indonesia Sumatera Selatan ini langsung Baiat Al-Quran ini. Sebenarnya mungkin dapat diceritakan mulai dari sejarah hingga saat ini. Masya Allah, saya Sofwatillah Mozaif, inisiator dari Baiat Al-Quran Al-Akbar ini sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan lembaga lanjut usia ini yang sudah datang ke sini. Saya merasa malu sebenarnya ya, malu dalam arti beliau-beliau yang sudah lanjut usia semangatnya luar biasa, mengalahkan anak-anak muda. Jadi saya pun yang dikategorikan masih agak muda ya, laju terpacu kepengen untuk bisa terjalin silaturahmi semacam ini. Makanya begitu dikabari mau ke sini, saya sambut secara khusus spesial karena ini adalah satu kehormatan bagi saya kedatangan, apalagi di sini ada Bapak Dr. Haji Burlian Abdullah. Ini sesepuh yang saya sangat muliakan ya. Saya kagumi dari kecil dulu ya, dan juga yang lain-lainnya tentunya. Masya Allah tabarakallah, terima kasih atas kunjungannya. Dan kalau berkaitan dengan Baiat Al-Quran Al-Akbar ini, seperti yang dilihat tadi, ini masih dalam terus pembangunan proses dan memang tidak pernah selesai. Karena apa? Karena kita berusaha semaksimal mungkin memberikan menafkahkan, menjadikan amal jariah uang yang diberikan oleh pengunjung ke sini. Pengunjung masuk tiket 20.000 untuk dewasa, anak-anak 15.000. Kalau kemana uangnya inilah hasilnya. Mungkin beda dari tahun ke tahun, akan ada perubahan terus pembangunan, dan bahkan kita sedang mempersiapkan untuk pembangunan Al-Quran Al-Akbar yang sesungguhnya yaitu 10 lantai. Jadi tidak 5 lantai, tidak dari besi begini, tapi 10 lantai dari gedung, bangunan gedung. Jadi memang full AC, pakai lift dan sebagainya. Dan mohon doanya semoga ini segera tercapai, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga punya cita-cita ingin membuat yang namanya ruangan Isra dan Mi'raj, sehingga kita karena sekarang sudah multidimensi, sudah teknologi, maka dakwah pun kita harus dengan teknologi, bukan hanya sekedar ceramah seperti sekarang ini saja. Walaupun itu tetap kita lakukan, tapi di era anak milenial yang mana sehari-hari megang gadget dan sebagainya, tentu kita harus punya teknik, metode dakwah yang lebih mengena sasaran di masa depan nanti. Salah satunya itulah akan kita bangun tempat tersebut dan lain-lain. Sekali lagi kami mohon dukungan dan doa dari semua yang hadir, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu dari lembaga lanjut usia ini, karena saya yakin doa antum semua adalah dikabulkan Allah. Kenapa? Karena bapak ibu sudah berbakti, sudah berjuang selama ini untuk bangsa dan negara, paling tidak sudah membesarkan dan mendidik anak-anak bapak ibu sekalian. Artinya bapak ibu sekalian ini doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi tolong doakan dan support kami terus, dan tegur saya apabila saya ada kekurangan, ada keliruan, ada penyimpangan. Saya harap anggaplah saya adalah anak dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, ini hadir Ketua LLI Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Burlian. Bagaimana kesannya dengan kunjungan LLI melihat Baiat Al-Quran yang diperkasa Bapak Sofwatillah? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
kita berkesempatan hadir di satu majelis pendidikan Baitul Al-Quran ini, yang sungguh kita sangat bersyukur bahwa majelis ini dibangun oleh salah seorang hamba Allah. Amin. Kita doakan beliau tetap kreatif, tetap Amin. dinamis, Amin. dipanjangkan Allah usianya, Amin. sehingga ke depan kita doakan Amin. akan menjadi satu universitas Amin. Baitul Al-Quran. Amin. Amin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, saudara penonton, jaga tanya kami dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia mendoakan apa yang Bapak lakukan ini. Amin. Mungkin ada harapan yang ditujukan kepada seluruh artinya kaum muslimin, khususnya Lembaga Lanjut Usia Indonesia sekarang ini. Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, mari datang ke Bait Al-Quran Al-Akbar. Ini adalah bukan punya saya, tapi punya umat, punya kita semua. Dengan datang ke sini sama saja dengan kita mencintai Al-Quran, mencintai karya seni Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Ya, insya Allah. Dan termasuk di sini ada toko-toko, ada souvenir dan sebagainya. Semua yang kita jual di sini, produknya yang dijual ini sebagian keuntungannya juga untuk renovasi pembangunan dan juga untuk pesantren kita, ya, Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah. Jadi insya Allah datang ke sini, Anda datang, Anda ibadah, Anda beramal, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Baik, saudara penonton sekalian, ya demikian wawancara kami dengan Bapak Sopwatullah, pemerkasa daripada Bait Al-Quran yang dikunjung oleh Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tas? Tas di mana tas? Kunjungan para lansia di Baiat Al-Quran ini mendapat sambutan oleh tuan rumah atas kunjungan para lansia sekaligus sebagai tuan rumah dan tanda silaturahmi mengajak para lansia ini untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah mulai dari kurma muda dan masakan Palembang lainnya. Penonton yang ketiga ada di Jerman. Oh, alhamdulillah. Yang keempat di Gontor Go. Holiday Angkasa Wisata. Nah, iya, di ini ke. Jangan dikau. Jemput ceramah. Lebih. Juga kita niatkan semoga dengan mukjizat. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina warzuqna tilawatahu ana al-lail hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu. Selesai menikmati hidangan, para lansia ini berkesempatan berbelanja dengan banyak usaha UMKM dan pernik-pernik oleh-oleh yang disediakan oleh panitia di Komplek Baiat Al-Quran ini. Menurut Dr. Haji Sopwatullah Mozaib, keberadaan lokasi dan fasilitas Bait Al-Quran ini
akan ditingkatkan terus berupa rencana pembangunan oratorium Isra Mi'raj dan kegiatan berupa siara Islam lainnya di lokasi daripada Soak Bujang ini. Sudah Pak, kerennya sudah kerennya. Kayak foto kirim sama anakku. Lah ya. Sisanya anak tetangga.